orang kalau misalnya lagi cerita apa gitu. Sendiri, kemudian lebih peka. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Verto di Donuts, Diary of Universitas Pelita Harapan Students. Nah teman-teman, setelah lama kita berpisah dari episode yang pertama, Toxic Relationships, hari ini aku bakal hadir lagi dengan pembahasan yang gak kalah seru pastinya. Nah, di pembahasan kita kali ini, aku juga orang tamu nih. Nah, kalian pasti penasaran tamunya siapa aja, aku bakal minta mereka untuk perkenalin diri. Nah, yang pertama mungkin Miss Daniati boleh mulai dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Daniarti Dian Kristanti. Saya adalah salah satu pengajar dari Fakultas Psikologi di UPH. Oke. Itu kali ya perkenalannya. Boleh banget, guys. Oke, selanjutnya Merlin boleh perkenalin diri. Hai semua, aku Merlin, aku mahasiswi psikologi angkatan 2017, salah satu muridnya Miss Daniati juga. Mantap, udah sampai. Oke, jadi memang kali ini Donuts kita tampilannya agak beda karena kita sama-sama di rumah aja ngikutin peraturan pemerintah. Dan kali ini kita bakal tetap bahas suatu hal yang seru banget dan masih relatable banget sama teman-teman semua. Nah, kalian pasti udah pada penasaran kan judulnya apa? Jadi, hari ini pembahasan Donuts episode kedua bakal berjudul Toxic Positivity versus Validation. Nah, mungkin teman-teman udah sering banget dengar hal ini di postingan media sosial, atau mungkin teman-teman lihat ini di berbagai orang-orang spread awareness, jangan lakuin toxic positivity dan lain-lain, tapi sebenarnya mungkin kalian bingung, artinya apa sih? Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita bakal langsung mulai ke pembahasan toxic positivity. Oke, jadi pertama-tama mungkin aku mau tanya dulu ke Merlin kali ya. Nah, ini Mer, kamu pasti juga udah familiar gak sih sama toxic positivity itu sendiri? Dan menurut kamu, hal apa sih yang sebenarnya dipermasalahin oleh mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa UPH? Kalau menurut aku sendiri, sebenarnya toxic positivity itu kayak udah nggak asing gitu loh, karena tanpa secara sadar mungkin aku juga pernah ngelakuin itu ke beberapa orang, atau mungkin aku pernah mendapat perlakuan tersebut dari beberapa orang yang aku kenal gitu. Mungkin aku bisa langsung kasih contohnya aja kali ya. Kalau misalnya yang relate banget nih sama dunia mahasiswa tentang perkuliahan gitu. Sekarang kan kita kan seperti yang kita tahu kan kita lagi online learning, kita nggak masuk kampus, kita belajar semua dari rumah. Nah, sebenarnya ada satu apa ya? Kalau bisa dibilang kayak perubahan yang terlalu mendadak gitu buat aku. Kayak aku menjadi sangat sulit untuk beradaptasi dengan online learning ini, apalagi kayak tugasnya kayak bisa dibilang makin banyak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya contohnya itu kayak ada orang yang bercerita mungkin sama temennya mengenai keluh kesah mereka selama online learning. Kayak misalnya mereka bilang, capek nih tugasnya banyak banget selama online learning itu. Nah, kalau misalnya orang yang memberikan respon toxic positivity itu, kayak mereka pasti akan bilang, nggak apa-apa, masih segini kok, nggak terlalu banyak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya aku jadi orang tersebut, aku akan kesel gitu dengan responnya, karena pertama mungkin aku kayak merasa nggak dingertiin gitu sama orang tersebut gitu. Padahal aku sedang bercerita kepada dia dengan harap kayak dia bisa mengerti, tapi respon dia malah seperti itu gitu sih. Benar banget. Sih gitu ya, orang lagi malah digituin gitu kan. Iya. Kita dengar fenomena kayak gini nih. Aku mau tanya sama Miss ya, Miss. Nah, kira-kira Miss, menurut Miss, fenomena ini dari toxic positivity ini sebenarnya pengertiannya tuh apa sih, Miss? Yang lebih gampang kita mengerti gitu. Oke, kayaknya pengalamannya Merlin tuh jadi pengalaman massal mahasiswa dan siswa selama ada online learning nih ya. Jadi emang itu tuh salah satu contoh dari fenomena toxic positivity gitu. Yang kalau mau gampangnya artinya apa adalah satu dorongan yang dikasih atau diberikan kepada orang lain. Tapi kadang-kadang nggak cuma kepada orang lain loh, kadang-kadang kepada diri sendiri juga, gitu. Untuk apa? Untuk masuk kepada satu kondisi yang positif atau pada kondisi emosi yang positif, dan padahal individu yang lagi dikasih dorongan itu sebenarnya lagi nggak ada di situasi seperti itu, gitu. Jadi
sebenarnya yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu sadar nggak sadar, yang dorongan yang kita kasih itu sebenarnya mengecilkan atau mengabaikan atau kayak nggak nerima atau kayak nggak mau gitu ngadepin realita. Bener-bener dia tuh lagi menghadapi sesuatu yang negatif gitu, yang punya masalah misalnya. Atau misalnya lagi tertekan nih, atau misalnya sebenarnya lagi stres banget gitu, tapi disuruh ayo berjuang kayak gitu loh. Jadi kayak aku tuh lagi stres, lagi nggak bisa gitu, tapi didorong terus gitu. Jadi seolah-olah dipaksa, sadar nggak sadar ya, untuk masuk ke dalam situasi yang sebenarnya dia nggak lagi ngalamin hal yang kayak gitu. Itu pengertian yang sederhana kali ya untuk kita bisa paham. Oke, berarti sebenarnya orang-orang tuh kayak sebenarnya dipaksa untuk masuk di suatu kondisi yang dia lagi nggak mau gitu ada di saat-saat seperti itu gitu ya, Miss ya? Ya, realitanya tidak seperti itu sebenarnya. Gitu. Nah, mungkin setelah aku dengar definisi dari Miss Daniati nih, aku jadi penasaran lagi nih. Aku pengen nanya kali ke Merlin mungkin ya. Nah, Mer, setelah kita dengar definisi dari Miss Daniati, kira-kira sebenarnya kalau toxic positivity yang kita sering lihat itu atau mungkin pernah kamu alami atau teman kamu alami itu terjadi saat seperti apa sih? Saat kondisi seperti apa sih? Mungkin kalau menurutku itu bisa terjadi di saat kondisi yang mendesak gitu ya, di saat kayak mungkin orang-orang tuh terlalu capek, terlalu lelah, jadi kayak mereka coba untuk kayak hilangin semua perasaan itu kalau misalnya terjadi sama diri sendiri gitu. Karena aku pun juga pernah merasa seperti itu, karena saking capeknya, saking udah kayak bodo amatnya gitu sama satu hal, kayak aku ya udahlah, kayak malah jadi biarin aja gitu loh. Aku jadi kayak enggak coba menerima perasaan yang aku rasakan gitu. Aku berusaha ubah itu tuh menjadi seperti yang aku mau gitu, karena aku udah saking bener-bener nggak tahu harus ngapain lagi gitu. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Oke. Sebenarnya simpel banget ya, hal-hal itu juga sering kita jumpai, tapi mungkin kita tuh nggak sadar kalau misalnya hal-hal itu tuh terus-terus berulang dan berulang kayak gitu. Nah, Miss, mungkin aku pengen tahu sih, Miss, kenapa ya, Miss, kira-kira kecenderungan orang-orang tuh ngelakuin toxic positivity ini tuh berulang-ulang terus, Miss? Iya, emang kalau di lingkungan sosial kita tuh kalau kita mau sedikit memperhatikan lebih detail ya, itu kita akan banyak banget ketemu yang kayak gitu ya, dari media atau ngomong langsung dan sebagainya gitu ya. Dan kenapa ya kok orang tuh bisa responnya kayak gitu? Ini tuh salah satu yang kira-kira saya paham nih gitu ya. Jadi gini, ada yang namanya perspektif atau mungkin value yang dibawa sama individu itu. Value-nya tuh kira-kira kayak gini. Ada asumsi atau pemikiran bahwa dengan caranya saya berpikir positif atau dengan cara saya melihat yang positif, maka nanti otomatis yang negatif itu bisa hilang atau yang negatif itu bisa selesai atau masalahnya bisa dihadapi dengan baik misalnya gitu, atau nanti keadaan akan otomatis menjadi baik-baik saja gitu. Jadi seolah-olah menimpa yang tadi kondisi kita yang sebenarnya lagi tersinggung, lagi marah sebenarnya, lagi capek dengan sesuatu yang positif, entah pikiran yang positif, perasaan yang positif, dengan motif yang kayak tadi. Nah, sebenarnya value ini atau perspektif ini itu bisa saja muncul tuh karena emang dia bertumbuh tuh dengan cara seperti itu. Misalnya kalau dia di rumahnya, setiap kali dia mengekspresikan emosi negatif, misalnya lagi, aduh ngerjain PR capek banget mah, misalnya gitu ya. Terus mamanya bilang, gak boleh capek, belajar mesti semangat terus, kayak gitu. Jadi value yang dihargai oleh keluarga itu adalah value yang positif saja atau hal-hal yang positif saja yang dianggap berharga gitu. Nah, itu akan membawa dampak otomatis pada individu itu. Tapi mungkin juga sebenarnya ada penyebab yang lain gitu. Misalnya individu itu juga kadang-kadang tuh kan kalau kita curhat sama orang lain tuh kita curhat sama orang yang kita dekat kan gitu.
Terus orang itu tuh ngerasa kayak, aduh gue tuh sayang loh sama dia, gue tuh nggak mau loh kalau dia tuh sedih, gue tuh nggak mau kalau dia tuh harus terluka, harus putus harapan. Jadi kita tuh cepet-cepet keluarin kata-kata motivasi karena kita tuh pengen protect gitu. Gimana supaya kita jaga ini orang yang kita sayang. Motifnya baik, tujuannya baik, tapi eksekusinya kurang sehat gitu ya kan. Atau sebenarnya kita itu nggak siap terima ekspresi atau kondisi emosi orang lain yang mungkin lagi negatif. Ada loh orang-orang yang nggak bisa lihat orang lain tuh nangis gitu kan. Begitu dia udah mulai nangis, udah jangan nangis, udah nanti baik-baik saja kok, kayak gitu kan, kayak nggak siap gitu. Nah, orang yang nggak siap ngadepin ekspresi emosi orang lain ini, bisa jadi dia sendiri tuh nggak tahu mau ngapain gitu, ya kan. Terus bisa jadi juga sebenarnya individu ini tuh nggak bisa ngebayangin situasinya. Misalnya ada orang cerita kayak, aduh aku tuh diputusin pacar dan pacarku itu udah mutusin dan dia selingkuh pula, misalnya gitu. Nah, dia cerita sama orang yang nggak pernah ngalamin itu. Si orang yang denger ini nggak bisa ngebayangin sakit hatinya tuh kayak apa, sedihnya kayak apa, ngerasa terhianatinya tuh kayak apa, nggak bisa masuk di dia, nggak bisa dibayangin. Terus akhirnya yang dia ucapkan, responnya, udahlah ada cowok lain yang lebih baik atau ada cewek yang lain yang lebih baik, kamu emang nggak pantas buat dia yang nggak pantas buat kamu pantas dapet yang lain, kayak gitu loh. Itu tuh jadi kayak tidak sesuai dengan realita kondisi emosi yang dihadapi si individu saat itu. Jadi kira-kira sih beberapa alasan tadi ya itu menyebabkan orang akhirnya berespon seperti itu. Thank you, Wis. Jadi mungkin kalau misalnya bisa aku simpulin nih, alasan-alasan orang tuh kecenderungan kayak gitu tuh, pertama dia mau replace perasaan negatif dia ke positif, mungkin gak mau menyakiti perasaan orang yang lagi dia dengerin ceritanya. Terakhir dia tuh sebenarnya nggak tahu situasi dan kondisi dia respon seperti apa gitu ya, Miss ya. Oke. Nah tadi kan Miss ada sedikit bilang kalau misalnya ini tuh berdampak loh sama orang itu. Kira-kira aku juga pengen tahu nih, dari perspektif Miss dan juga Merlin, kira-kira dampak seperti apa sih yang dirasakan oleh orang-orang itu? Mungkin bisa dari Miss dulu, baru ke Merlin nanti. Oke. Dampak saya nggak akan breakdown kecil-kecil ya, tapi saya akan coba jelasin dampak yang mendasar itu apa gitu. Jadi gini, kita itu kan sebenarnya menghadapi kehidupan yang akan menghadapi realita-realita gitu. Realitanya kadang-kadang ada yang menyenangkan buat kita, oh dapat nilai A nih dari dosen, happy dong. Tapi ada juga realita yang tidak menyenangkan, aduh dosennya tuh bilang nggak terima tugas saya nih, padahal misalnya saya udah ngumpul atau apa, intinya ada kesalahan lah gitu. Itu realita tidak menyenangkan, dan semua realita itu pasti kita respon. Kita bisa merespon dengan cara yang positif atau dengan emosi atau keadaan yang positif, atau kita mungkin bisa merespon dengan emosi atau keadaan yang memang tidak terlalu positif. Kita marah, kita terluka gitu kan. Nah, sebenarnya itulah kehidupan. Jadi poin pertama adalah kita tuh mesti belajar merangkul kehidupan itu secara utuh. Menerima realita yang positif dan yang negatif, kemudian bahkan menerima diri kita yang ngeresponnya positif atau negatif, gitu. Nah, kalau kita bisa nerima itu, maka apa yang harus dilakukan gitu. Nah, berarti kan kalau kita nggak bisa terima itu, berarti kita nggak bisa merangkul hidup kita sendiri kan, gitu. Itu dampak pertama, mendasar sekali itu. Nah, kalau kita nggak bisa terima realita, kalau kita nggak bisa akhirnya menerima diri kita, maka kita akan susah nanti menghadapi diri kita sendiri, gitu. Ini saya lebih dari sudut pandangnya kepada setiap individu ya. Setiap individu, apakah itu yang memberikan toxic positivity kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri ya. Nah, tadi kan kita ngalamin misalnya saya dapat nilainya tuh
bukan Bemin deh, Amin, dikit lagi terus saya marah banget misalnya, saya kecewa banget. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya untuk bisa punya kondisi yang oke adalah ya kita tuh harus sehat melihat itu. Saya marah, ya mesti lihat itu bahwa itu emang bikin saya marah. Karena kalau enggak, hal-hal itu tidak bisa kita proses sebenarnya. Gitu. Hal-hal itu tuh nggak bisa itu bagian dari kita loh, dan kita nggak mau. Berarti kan sebenarnya kita sedang menolak diri kita sendiri. Nah, berarti ada yang nggak sinkron antara saya, realita, saya, dan diri saya. Kalau nanti berhubungan sama orang lain juga sama. Oh, saya tuh nggak sinkron sama orang itu. Jadi dampaknya tuh sebenarnya kita tidak hidup dengan merangkul. Lebih praktis nih, dampak sehari-harinya kalau orang ngomong kayak gitu tuh gimana gitu. Sebenarnya kalau ditanya apa dampaknya, misal terutama aku lagi cerita ke teman dan temanku memberikan respon yang toxic seperti itu, pasti aku akan mikir lagi untuk cerita ke dia gitu. Itu mungkin yang lebih praktisnya ya, karena aku merasa saat aku cerita kenapa malah responnya kayak gini, gak sesuai dengan respon yang aku mau, yang misalnya yang dimengerti atau misalnya dikasih advice atau solusi harus seperti apa gitu. Pasti aku jadinya kayak, aduh dia beneran peduli gak ya waktu aku cerita gitu. Aduh aku kalau cerita sama dia aku bakal bisa temuin jalan keluar gak ya, atau kayak malah yang stuck di situ aja kayak cuma sekedar cerita doang gitu. Kalau misalnya aku yang terima gitu. Tapi kalau misalnya aku yang toxic sama diri aku sendiri, mungkin salah satu akibat yang paling bisa aku rasain kayak aku jadi bingung gitu ya sama perasaan, emosi, dan sama diri aku sendiri. Sebenarnya aku tuh maunya apa gitu. Dan mungkin kalau misalnya ada masalah tapi aku malah kayak kasih semangat yang toksik gitu sama diri aku sendiri, mungkin aku akan terjebak dan aku malah nggak bisa jadi selesaiin masalah itu, karena aku mikirnya oh ya udah nanti masalah itu bakal selesai sendiri aja kok, kayak gitu sih mungkin yang lebih praktisnya. Ya, mungkin aku bisa tambahin Feli. Jadi gini, tadi kan ada yang namanya emosi atau kondisi negatif yang kita alami kan. Terus kita nggak mau terima, kita mengabaikan atau mengecilkan atau melarikan diri dari itu. Nah, dalam proses kita jadi lebih dewasa, sebenarnya kan kita tuh harus belajar dealing sama hal-hal yang sulit. Gitu. Karena nanti seiring dengan kita bertambah usia, kita terjun di dunia masyarakat yang lebih luas, kita tuh pasti akan ngadepin realita hidup gitu. Realita hidup tuh kan nggak selalu menyenangkan yang tadi saya bilang. Nah, dengan kita berani dealing sama kemarahan, dealing sama kekecewaan, dealing sama berbagai hal, maka kita bertumbuh secara karakter. Tadi Merlin sebut tuh, oke banget. Kita tuh jadi lebih kenal diri kita. Lalu kita bisa belajar menghadapi situasi-situasi seperti itu harusnya kayak apa. Dan akhirnya begitu kita kenal diri kita lebih baik, efeknya adalah waktu kita lihat orang lain, kita jadi kebayang. Oh iya, kecewa tuh rasanya kayak gitu loh. Maka kalau ada orang yang cerita, gue lagi kecewa, kita jadi lebih baik pada waktu kita juga merespon orang lain. Jadi efeknya nggak kayak yang Merlin tadi gitu. Merlin kan ngerasa, aduh kok gue nggak dimengerti ya sama dia. Kok dia kok kayak cuek ya sama gue. Bodoh amat, udahlah lu marah, udahlah. Pokoknya kita sekarang beralih gitu kan, kayak gitu kan. Nah, jadi relasi ke orang lain juga akhirnya juga nggak dalam. Jadi penerimaan diri, penerimaan realita, dan belajar menghadapi realita itu sebagaimana adanya, itu tidak terjadi kalau kita pakai toxic positivity gitu. Oke. Berarti sebenarnya kita bisa bilang juga kalau misalnya toxic positivity itu bikin malah kita nggak bisa kenalin diri kita sendiri ya sebenarnya ya. Ya. Emosi kita tuh jadi banyak banget, ada negatif, positif, dan kita tuh nggak bisa kontrol lah sebabnya. Kayak kita selalu semangatin kita tadi Merlin udah bilang, kita mau selalu kayak ya udah deh ayo bisa semangat terus, tapi kita nggak punya solusi sebenarnya. Nah mungkin nih Miss dan Merlin juga nih, aku sering dengar ungkapan soal validation.
Nah, mungkin Miss dan Merlin juga udah sering dengar tentang validation, karena judul kita juga toxic positivity versus validation gitu kan. Nah, menurut Miss dulu deh mungkin ya. Nah, validation itu sebenarnya apa sih, Miss? Dan juga apakah benar dengan adanya validation ini, kita tuh lebih bisa ngatur emosi kita misalnya dari negatif ke positif dan gak terlalu berlebihan sampai seandainya kita tuh jadi kayak gak bisa kontrol diri kita sendiri. Oke. Nah, memang hal yang lebih baik untuk menghadapi atau merespon orang itu langkah pertamanya tuh validasi gitu. Validasi itu kan sebenarnya arti sederhananya adalah seperti mengiyakan, menyetujui. Aku lagi sedih nih. Iya kok aku tahu kamu lagi sedih. Kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya validasi itu sesederhana itu gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah tadi, kenapa kok validasi? Kenapa validasi bisa dipakai? Saya balik lagi ke penjelasan saya tadi. Hal-hal yang negatif dalam diri kita itu punya hak untuk diekspresikan dan diproses supaya bisa dikelola. Saya marahnya itu punya hak, kemarahan itu punya hak untuk diekspresikan, lalu punya hak untuk diproses sehingga akhirnya bisa dikelola dengan sehat gitu. Nah, toxic positivity menghapus semuanya itu. Validasi justru memberi ruang pada itu. Memberi ruang pada diekspresikan, memberi ruang pada proses, dan memberi ruang pada akhirnya si kemarahan itu nanti bisa dikelola. Jadi tidak menghantui si orang itu. Kalau kamu putus cinta, kamu tuh dendam, kamu marah sekali, maka dendammu itu tidak menguasai kamu karena akhirnya dengan validasi, langkah pertamanya validasi, kamu nanti bisa masuk kepada ekspresi, kemudian pada proses, dan akhirnya kamu bisa mengelola perasaan marah yang mengarah kepada dendam itu. Jadi validasi itu titik penting. Dan biasanya perlu orang lain. Karena kalau kita lagi dalam emosi-emosi yang negatif itu kan kayak terkubur, kayak tenggelam gitu kan. Terus kita perlu orang lain untuk melakukan yang tadi, mengekspresikan, memproses supaya bisa dikelola. Kita perlu sahabat-sahabat, perlu orang-orang yang dekat. Nah, orang-orang inilah yang sebenarnya akan bisa membantu kita gitu. Jadi validasi itu penting, dan yang paling sederhana itu kalau kalian pernah dengar tuh empati. Bukan simpati ya, tapi empati. Empati itu bahasa gampangnya kamu coba memikirkan, membayangkan dirimu ada di posisi dia dan coba membayangkan rasanya kayak apa. Nah, lalu responmu akan muncul seperti apa hasil dari bayangan yang tadi kamu buat. Ada di posisi dia, ngerasain perasaannya dia, terus kira-kira kamu lakukan apa? Nah, validasi itu hal yang sederhana yang bisa dikerjakan awalnya tuh empati. Jadi validasi itu sepenting itu sebenarnya dalam proses seseorang menyelesaikan atau melewati yang tadi yang Feli bilang ya, mengubah dari emosi negatif ke emosi positif. Karena kalau negatif terus kan juga nggak bagus ya, positif doang juga nggak bagus gitu. Oke, mantep banget nih ya Miss. Jadi sebenarnya validasi itu hal penting banget ya, sebenarnya harus dipenuhi oleh khususnya pendengar-pendengar yang lagi dicurhatin gitu ya. Ya. Nah, mungkin Mer, boleh nih sharing-sharing juga nih pengalaman kamu. Mungkin kamu pernah dengar cerita-cerita tentang kayak gini, kayak orang-orang yang mulai kayak coba mengerti sebenarnya permasalahan dia tuh kalau ada di diri dia tuh seperti apa sih. Nah, apalagi kalau misalnya kamu mau kaitin juga dengan keadaan kita mungkin sekarang lagi pada di rumah aja, masing-masing orang punya problem yang berbeda, tekanan yang berbeda, itu juga boleh banget sih banyak di-sharingin kayak gitu. Mungkin karena aku sendiri mungkin juga anak psikologi, Miss juga ada dosen psikologi gitu, jadi mungkin kayak bisa lebih ngerti dan memahami kayak gimana cara untuk memahami dan mengerti perasaan, baik perasaan diri sendiri maupun perasaan orang lain gitu. Karena sejujurnya kalau misalnya aku sendiri
tujuan aku cerita pun kadang aku nggak butuh solusi gitu loh, tapi aku cuma butuh orang tuh dengerin, orang tuh ngerti dan bisa terima perasaan aku, bukan malah mereka yang kayak menentang gitu, alah ngapain sih masih mikirin atau ngerasain hal itu gitu. Tapi aku butuh orang yang kayak, oh iya kamu lagi sedih ya gitu, terus kayak ya kamu cerita aja nggak apa-apa, kenapa, gimana masalah kamu gitu. Itu menurutku lebih apa ya, lebih menyenangkan untuk bisa cerita sama orang yang seperti itu gitu. Kalau misalnya dari tadi penjelasan yang udah Miss Daniarti sendiri jelasin tentang validasi, mungkin kalau misalnya dikaitkan dengan kondisi sekarang yang lagi di rumah aja, lagi karantina, terus kayak COVID-19 yang juga masih terus meningkat gitu, orang-orang yang terinfeksi gitu, kayak mungkin kalau misalnya dimulai dari diri sendiri, kayak kita bisa mulai terima perasaan kita sih, kayak oh kamu takut itu wajar kok, kamu sedih itu wajar. Terus kalau misalnya kamu bosen di rumah aja itu wajar gitu, karena memang yang sekarang ini yang sedang terjadi itu memang nggak lagi baik-baik aja gitu. Jangan apa ya, jangan malah bilang nggak apa-apa, ini mah kayak gini doang, bentar lagi juga selesai apa, jangan malah kayak gitu. Tapi kayak mungkin lebih cobalah lebih ngerti dan terima perasaan sendiri gitu. Benar. Iya, aku setuju banget sih sebenarnya kayak gitu. Soalnya kan orang-orang tuh lagi ngadepin masa-masa yang berat, nggak cuma kita, mungkin orang-orang lain yang tertekan juga, semua aktivitasnya tertunda, segala macam. Jadi memang better kita memang ngelakuin validasi ya, dibandingin toxic positivity itu sendiri dengan semangatin nggak karu-karuan gitu kan. Nah mungkin terakhir nih kita kayak udah dengerin macam aplikasinya, dampaknya, terus apa yang harus dilakukan. Tapi mungkin ada nggak sih solusi dari Miss dan juga Merlin nih, kira-kira gimana sih orang-orang tuh bisa berpaling nih dari toxic positivity ke validasi itu sendiri? Oke, mungkin boleh mulai dari Miss juga dulu. Bahasanya Feli berpaling nih ya. Oke, saya bisa kasih 2 hal untuk diri sendiri dan untuk orang lain ya. Misalnya bagaimana validasi dengan empati kepada diri kita sendiri, dan nanti bagaimana validasi dengan empati kepada orang lain gitu ya. Kepada diri sendiri tuh gini, 1, jujurlah tentang perasaanmu atau keadaan. Tadi Merin udah bilang, kalau kamu memang lagi khawatir soal uang kuliah, jujurlah, aku tuh lagi khawatir. Kalau kamu memang lagi bosen banget, tertekan banget, kamu lagi males banget, jujurlah, itu 1. Yang nomor 2, ekspresikan. Itu ekspresikan tuh bisa dengan angkat telepon, cerita ke teman, nulis sesuatu. Kalau sekarang pakai medsos gitu kan, pasang status kan nggak harus yang oke-oke terus gitu kan. Ekspresikan, lakukan sesuatu atau tunjukkan perasaan itu dalam cara yang baik gitu ya. Lalu ungkapkan apa yang kamu butuhkan. Nah ini biasanya titik ini tuh perlu orang lain. Kamu butuh apa? Aku lagi males. Terus aku udah update status. Gila, malas banget nih, gabut, nggak ada yang mau dikerjain, ada orang yang nganggur nggak ya, kasih ide dong, misalnya gitu. Butuh kebutuhanmu tuh kamu ungkapkan, kamu bisa nanya ke orang, atau kamu bisa, aku lagi kayak gini nih, aku butuh ditemenin, aku butuh kalau aku setiap kali telepon kamu respon ya, misalnya. Jadi apa yang kamu butuhkan. Dan semuanya itu sebenarnya mendorong kita untuk jadi diri kita yang utuh. Itu 1. Yang kedua adalah kepada orang lain. Pada orang lain itu tadi Merlin sempat sebut gini, kalau kita anak psikologi mungkin gampang kali ya berempati kepada orang lain atau mencoba membayangkan perasaan atau kondisi orang lain. Berita baiknya adalah itu bisa dilatih. Gitu. Jadi jangan terkotak pada itu mah keahliannya anak psikologi. Enggak. Itu kemampuan kita sebagai manusia untuk bisa merasakan penderitaan orang lain atau melihat keadaan orang lain atau benar-benar mengerti kesulitan orang lain. Itu tuh kita punya kemampuan itu. Jadi identifikasi kebutuhan orang lain atau kondisi orang lain itu apa. Terus kalau kita nggak dapet, tanya.
kamu gimana, kamu butuh apa yang aku bisa bantu buat kamu, kayak gitu. Nah, lalu jangan janji sesuatu yang kita nggak bisa tepati. Kamu kalau telepon kapan aja bisa, 24 jam 7 hari, itu bohong pasti. Lebih baik kamu bilang kayak gini, kamu bisa telepon aku, kalau aku lagi nggak angkat, berarti aku lagi nggak bisa. Tapi kalau aku pas lagi bisa, pasti aku angkat. Nah, itu lebih real, kayak gitu. Jadi, tanya dia butuh apa, lalu tawarkan bantuan, dan terus coba ngerti posisinya gitu, dan tunjukkan dukungan tadi kan bisa dengan menawarkan bantuan itu ya. Nah, itu kira-kira hal yang praktis yang bisa dilatih setiap hari supaya kita bisa berubah dari kebiasaan yang toksik tadi menjadi kebiasaan yang lebih positif. Oke, thank you Miss. Tadi udah disampaikan nih ya, kira-kira ada 2 perspektif lah ya, gimana caranya kita bisa ngelakuin hal praktis tentang validasi ini sendiri. Kalau misalnya dari diri kita sendiri, berarti ada harus jujur sama diri kita sendiri, dan juga harus ekspresiin sebenarnya diri kita tuh mau apa. Terus kita harus ungkapin nih, kebutuhan hal ini. Nah, kalau misalnya dari perspektif kita sebagai pendengarnya, kita juga harus tahu sebenarnya orang ini lagi perlu apa sih sebenarnya, dan dia mau ceritain apa, supaya kita bisa kasih respon yang benar-benar bisa dia terima gitu kan, nggak cuma kasih sebatas semangatin segala macam kayak gitu. Nah, mungkin kalau Mer, kamu ada respon nggak Mer tentang hal praktis yang udah dikasih tahu sama Miss Daniati ini? Kalau aku mungkin kayak nambahin dari perspektif aku sendiri ya, soalnya kayak Miss tadi jelasinnya udah lengkap banget, kayak nggak bisa nambahin apa-apa lagi. Nggak apa-apa, yang praktis aja, yang praktis. Oke. Kalau menurutku, aku tuh sebenarnya suka dengerin orang kalau misalnya lagi cerita apa gitu. Nah, aku jadi berusaha belajar untuk kayak lebih peka gitu loh. Dan kayak mungkin bisa dikaitin sama pengalaman aku sebelum-sebelumnya. Karena sebenarnya benar juga yang udah di Miss bilang tadi. Kalau misalnya kita udah pernah ngerasain hal tersebut, kita tahu gimana cara bersikap, kita juga pasti bisa ngelakuin hal sama ke orang lain gitu. Mungkin saat orang tersebut lagi cerita gitu. Maka dari itu kayak aku coba untuk lebih peka gitu sih. Kayak kondisi seperti apa yang lagi mereka alamin. Terus kira-kira nih yang mungkin yang paling penting buat aku itu, kira-kira kalau misalnya aku ada di posisi dia dan aku merespon seperti ini, apakah aku akan suka atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya aku sendiri nggak akan suka dengan respon yang akan aku berikan, aku nggak akan respon itu ke orang lain gitu, karena aku udah nggak suka gimana orang lain gitu sih kalau dari aku ya. Terus kalau misalnya untuk diri sendiri, itu benar kayak kita harus jujur sama diri sendiri. Kalau misalnya kita lagi sedih, ya udah terima kita lagi sedih. Kalau misalnya kita lagi seneng, ya kita terima lagi seneng gitu. Jangan bohong sama diri sendiri cuma karena kayak kamu mungkin mau menuhin ekspektasi orang lain atau ekspektasi dari lingkungan di sekitar kamu gitu. Jadi mungkin lebih kooperatif gitulah sama diri sendiri, sama apa yang dirasakan gitu sih. Oke, thank you Mer. Wah, benar-benar hal praktis ini sebenarnya bisa jadi tips buat teman-teman gimana caranya bisa aplikasiin validasi ini tanpa harus ulang-ulang toxic positivity ke yang lain. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri pembahasan kita, tadi kan udah dijelasin panjang lebar toxic positivity, validation, segala macam. Ada gak nih tanggapan atau mungkin tips-tips terakhir dari Miss Daniati atau Mer buat teman-teman kita? Oke, tips terakhir ya. Tips terakhir itu sebenarnya kata kuncinya tuh satu, berlatih. Gitu ya, berlatih untuk tadi jujur sama diri sendiri, kemudian lebih peka, kemudian coba mikirin orang lain tuh di posisi itu kayak apa, kemudian berlatih menerima keadaan gitu. Itu sebenarnya kata kuncinya tuh sebenarnya itu gitu. Cuman kalau kita sendiri punya kesulitan tentang hal itu gitu, ada misalnya gini, ada emosi-emosi tertentu yang misalnya kita itu bisa terima, tapi ada yang tidak bisa. Nah, di kondisi yang seperti itu mungkin kita benar-benar butuh bantuan orang lain. Misalnya bisa ke profesional, datang ke psikolog atau ke konselor misalnya, atau bicarakan itu lebih ke orang lain gitu, supaya kita akhirnya bisa lebih bertumbuh lah ya
oh kalau lihat orang nangis saya udah bisa, tapi kalau lihat orang marah saya nggak bisa tuh. Orangnya udah mulai mau marah, saya udah mulai bilang udah tenang, misalnya kayak gitu. Nah berarti kan kita mesti melatih diri kita di area itu gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang tips jitu-nya apa, satu berlatih. Berlatih nih ya, berarti kita dari sekarang semuanya terbiasa dengan validasi. Gimana Mer? Kamu Aku gak bisa ngomong apa-apa selain setuju banget gitu. Karena apa ya, mungkin udah sering dengar juga kayak kita nggak bisa ubah orang lain, tapi kita bisa kayak ubah diri kita sendiri gitu. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita udah mempraktekkan validasi kepada diri kita dan kepada orang lain, mungkin nanti akhirnya orang tersebut juga kayak ikut gitu loh, karena kan apa yang kita contohkan, yang kita praktekkan itu positif gitu. Jadi bener banget kata Miss, kayak harus mau belajar dan kayak mempraktekkan itu ke orang lain gitu. Oke, benar, berarti kita harus berlatih. Kita benar-benar nerapin ini dengan baik lah ya gitu. Oke, kita udah sampai di penghujung dari pembahasan kita nih hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih untuk Miss Daniati dan juga Merlin pastinya, karena udah memberikan waktu untuk bahas ini bareng-bareng, dan juga semoga teman-teman semua yang dengar pembahasan Donuts Toxic versus Validation ini bisa semakin bisa berguna untuk kalian juga. Oke, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di Donuts episode 3. Bye-bye.